Bukan EMU yang itu, tapi European Monetary Union yang diluncurkan pada tahun 1992. IMU melibatkan koordinasi kebijakan ekonomi dan fiskal, kebijakan moneter bersama, dan mata uang bersama, yaitu euro. Tujuannya ya untuk membuat mata uang tunggal di negara-negara Eropa yang disebut euro, yang pada akhirnya menggantikan mata uang negara masing-masing anggotanya. Tapi ternyata IMU ini juga dapat maksudnya kritik, teman-teman. Nah, kritikan ini tuh menyoroti tantangan-tantangan dalam menyeimbangkan integrasi ekonomi dan keuangan di dalam kawasan euro, terutama ketika beberapa anggota Uni Eropa lebih milih untuk bergabung sama IMU. Nah, IMU ini juga menyebabkan integrasi di Uni Eropa terfragmentasi karena nggak semua negara anggota bergabung dalam zona euro atau banking union, sehingga dapat menciptakan terjadinya perpecahan di pasar keuangan tunggal. Nah, struktur yang awalnya nggak lengkap juga memicu krisis utang nih di zona euro dan mengharuskan pembentukan banking union sebagai solusinya. Manfaat dari integrasi ini juga lebih banyak dirasakan oleh negara-negara di zona euro, sementara negara-negara pinggiran enggak tuh, sehingga menciptakan ketimpangan ekonomi dan keuangan. Terus, ada nggak sih pengaruh pengenalan euro ini terhadap peran Uni Eropa sebagai aktor ekonomi global? Jawabannya ada. Pengenalan euro bikin perubahan besar buat Uni Eropa di kancah ekonomi global, terutama dalam integrasi pasar keuangan. Di satu sisi, euro mempercepat integrasi perbankan, tapi juga menciptakan situasi satu uang dua pasar, di mana regulasi dan integrasi keuangan negara euro dan euro jadi beda banget. Selain itu, euro juga mendorong harmonisasi kebijakan ekonomi antar negara, nggak cuma soal moneter, tapi juga keseluruhan kebijakan ekonomi di Uni Eropa. Tapi euro juga nggak lepas nih dari namanya tantangan. Krisis utang di beberapa negara anggota memaksa EU buat memperketat regulasi dan bikin banking union, yang malah bikin integrasi pasar keuangan di Eropa jadi makin kompleks. Meskipun euro menguatkan posisi EU di panggung ekonomi global, ketidakstabilan dan perbedaan integrasi di antara negara anggotanya bisa menurunkan efektivitas Uni Eropa dalam menghadapi tantangan global. Belum lagi ada yang namanya financial trilemma, di mana integrasi keuangan, kebijakan nasional, dan stabilitas keuangan susah dicapai bareng-bareng. Negara non-euro misalnya kayak Inggris, Swedia, dan Denmark juga ngerasa kena tekanan dari segi ekonomi dan politik buat bersaing karena aturan-aturan keuangan di EU makin didominasi oleh negara-negara euro. Jadi gini guys, krisis ekonomi di zona euro sebenarnya nggak muncul secara tiba-tiba, tapi lebih kayak sebuah akumulasi dari masalah-masalah yang udah lama terjadi, seperti negara-negara periferi kayak Yunani dan juga Portugal itu mengalami sebuah lonjakan kredit dan juga utang bank yang lebih cepat dibanding negara-negara besar di inti zona euro kayak Jerman. Nah, masalahnya ketidakstabilan ini kayak bom waktu yang nggak langsung kelihatan nih guys. Di sisi lain, Uni Eropa ternyata kurang sigap dalam mengatur kebijakan fiskal dan pengawasan perbankan di tingkat regional. Jadi begitu, krisis keuangan global 2008 melanda utang publik di beberapa negara anggota langsung melonjak, bikin masalah tambah parah nih guys. Kondisi ini menciptakan doom loop atau istilah keren buat lingkaran setan antara bank yang lemah dan keuangan negara yang makin goyah. Ada juga nih masalah fundamental lainnya, yaitu bank sentral di masing-masing negara nggak bisa bertindak sebagai lender of resort karena mereka pakai mata uang bersama, yaitu euro. Artinya saat butuh suntikan likuiditas, mereka nggak punya opsi penyelamatan yang biasanya ada kalau punya mata uang sendiri. Selain itu, daya saing antara negara-negara surplus seperti Jerman dan negara-negara yang defisit makin menambah rumit situasi. Nah, tahu gak kalau krisis zona euro nggak cuma nyenggol negara pengguna euro aja, negara-negara kayak Swedia, Polandia, dan juga Denmark yang nggak pakai euro ikut kena imbasnya juga loh. Kenapa? Ya, efek domino. Investor pada panik, pada kabur. Hasilnya, imbal hasil obligasi naik, biaya pinjaman juga naik, dan perdagangan di seluruh Eropa terganggu. Ekonomi jadi kacau, politik jadi semakin seru nih teman-teman. Kenapa? Karena partai-partai populis dan juga euroskeptis jadi semakin ramai. Negara non-euro jadi mikir-mikir nih buat ikut integrasi ekonomi. Mereka juga nolak inisiatif seperti banking union. Takut dong sektor keuangan nasional mereka jadi korban. Di eurozone, negara-negara zona Euro dan non-zona Euro berdebat tentang uang dan aturan. Zona euro punya standar yang ketat, tapi non-zona euro jadi terpaksa dia harus ikut-ikutan. Akibatnya bukannya bersatu, malah terbentuk satu uang dua pasar. Jadi krisis zona euro ternyata berasa banget ya teman-teman. Meski nggak pakai euro, kalau Eropa aja ikut pusing, gimana kalau menurut kalian?